Hai guys, selamat datang di channel B Story. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Memiliki keluarga yang baik juga termasuk rezeki baik ya. Tapi terkadang kita juga mendapati sisi jahat dari keluarga sendiri. Seperti yang terjadi pada wanita di cerita film ini, ada baiknya kita tidak mudah percaya dengan orang yang baru saja kita kenal. Jangan sampai nasib kita seperti wanita yang ada di film ini guys, tertipu dan menjadi korban oleh sepupunya sendiri. Lantas bagaimanakah nasib wanita ini setelah dijadikan korban vampir oleh sepupunya? Mari langsung saja kita simak alur cerita The Invitation. Kisah ini bermula dari seorang pegawai catering bernama Evelyn atau lebih dikenal dengan nama Evie. Hari itu, Evie sedang mendapat job di salah satu acara perusahaan aplikasi. Ada peluncuran aplikasi keren bernama Find Yourself. Jadi aplikasi ini bisa menemukan siapa saja yang masih memiliki hubungan keluarga oleh kita, hanya dengan menggunakan metode DNA yang lebih simpel. Singkat cerita, Evie pun iseng-iseng nyobain aplikasi keren ini guys. Dan ternyata dia menemukan salah satu keluarga jauhnya yang ada di London. Sepupu jauhnya ini bernama Oliver. Oliver punya motif tersembunyi di balik keinginannya untuk berjumpa dengan Evie. Oliver pun bela-belain dari London buat nemuin si Evie yang ada di New York. Di sela-sela percakapan mereka, Oliver menceritakan sedikit kisah nenek moyang mereka. Kemudian Oliver mengatakan bahwa sepupu mereka akan mengadakan pesta pernikahan dan Evie harus datang karena paman mereka yang sudah uzur pengen banget ketemu sama Evie. Awalnya Evie menolak untuk datang ke acara keluarga mereka, tapi bujukan Oliver yang maknyus membuat Evie akhirnya, "Oke deh, aku mau." Di hari berikutnya, Evie pergi ke London untuk menemui kerabatnya. Setibanya di bandara, Evie pun disambut hangat oleh Oliver. Mereka pun langsung menuju kediaman keluarga Deville. Evie yang hanya orang biasa melihat rumah kerabatnya di London tersebut hanya bisa melongo karena takjub. Selain rumah yang nampak megah dari luar, para pelayan pun siap melayani Evie dengan baik. Kejadian tak sengaja pun terjadi. Evie dan salah satu pelayan bertabrakan hingga gelas yang dibawa sang pelayan jatuh pecah berhamburan. Kemudian datanglah seorang kepala pelayan, Tuan Field. Nampaknya Tuan Field sedikit marah karena kejadian itu. Lalu datanglah pria tampan dan rupawan. Ternyata pria itu adalah sang tuan rumah bernama Walter. Walter pun memperkenalkan diri sebagai pemilik New Cavex Abbey, sebutan untuk rumah yang dihuni keluarga Deville. Evie pun akhirnya diantar masuk ke New Cavex Abbey ditemani ketua pelayan Tuan Field. Selain dapat kamar yang indah, Evie juga dapat pelayan pribadi. Pelayan pribadi ini yang akan melayani Evie selama ia tinggal di rumah ini. Evie membuka tirai jendela kamar. Dia cukup heran dengan jendela yang berteralis seperti ini. Namun sang pelayan memberikan penjelasan yang logis. Pelayan wanita itu bilang kadang ada burung karnivora yang masuk dan bisa melukai mereka. Di dalam kamar terpajang foto sang mantan nyonya rumah yang kabarnya belum lama ini meninggal. Malam itu Evie terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Evie keluar dari kamarnya dan mencari air minum. Di saat Evie pergi keluar dari kamarnya, ia melihat kepala pelayan dan 5 pelayan lainnya di lantai bawah. Tiba-tiba muncul pelayan pribadi yang kedatangannya membuat Evie terkejut. Pelayan itu pun meminta Evie untuk segera masuk ke kamarnya karena ini sudah larut malam. Di lantai bawah, kepala pelayan meminta pelayan nomor 2 untuk membersihkan perpustakaan. Pelayan nomor 2 pun masuk ke perpustakaan dan segera membersihkan ruangan tersebut. Di saat membersihkan ruangan itu, tiba-tiba lilin di ruangan itu padam sendiri. Mendadak muncul lagu yang membuat bulu kuduk merinding. Pelayan nomor 2 itu tiba-tiba disergap makhluk yang belum jelas wujudnya. Pagi pun tiba, Evie disambut hangat oleh keluarga besar Deville hari itu. Siapa sih yang gak bakal tersanjung dan bahagia ketika dimanjakan dan diratukan oleh keluarga yang baru saja bertemu. Di waktu bersamaan, sang kepala pelayan memanggil pelayan untuk mencari minuman. 2 pelayan pun diminta untuk masuk ke ruangan penyimpanan minuman. Entah kenapa tiap pelayan diminta untuk masuk ke ruangan tertentu, si kepala pelayan pasti komat kamit baca mantra yang membuat datangnya suatu makhluk dan makhluk tersebut membunuh pelayan-pelayan muda itu. Walter memberikan gaun indah untuk Evie. Gaun tersebut akan dikenakan di pesta indah malam ini. Dalam acara tersebut, Evie disambut hangat oleh paman dan keluarga lainnya. Evie juga dipertemukan oleh 2 wanita anggota keluarga lainnya yaitu Lucy dan Victoria. Lucy terlihat sangat senang bisa berkenalan dengan Evie.
bertolak belakang dengan Victoria yang terlihat jelas kurang menyukai Evie dan terus saja mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan Evie. Walter, sang pemilik Carfax Abbey, sebutan untuk rumah bak istana itu, kedatangannya disambut meriah oleh para tamu. Walter pun menuju ke arah Evie dan mengajaknya berdansa. Gak pakai lama berdansa, Walter pun mulai menggoda Evie dengan mengajaknya ke suatu tempat. Suasana romantis pun terasa, sepertinya pria satu ini mulai berhasil menggoda Evie. Malam pun larut, Evie yang tengah tertidur tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh di kamarnya. Ada makhluk sedang merayap di atas kamarnya. Evie yang terkejut pun langsung menjatuhkan diri dan bersembunyi di bawah ranjang. Rasa mencekam menghampiri dirinya, lalu datanglah Walter, bak seorang pahlawan yang membuat Evie jadi nyaman. Karena Evie kesulitan kembali untuk tidur, akhirnya Walter pun menawarkan jasanya guys. Mau gak nih malam ini bubuknya aku temenin? Evie pun gak nolak jasa yang ditawarkan Walter dan Walter pun menemani Evie di kamarnya hingga Evie tertidur lelap. Keesokan paginya Evie diajak Lucy dan Victoria untuk melakukan day spa sebelum acara pernikahan sepupunya. Di tempat spa, Victoria membuat Evie merasa tidak nyaman dan kesal. Evie pun akhirnya pergi dari tempat tersebut dan justru tertarik masuk ke dalam perpustakaan. Di dalam perpustakaan, Evie menemukan beberapa berkas tentang dirinya di atas meja. Evie pun emosi dan segera berkemas. Di saat itu datanglah Walter. Walter mengaku kalau yang ia lakukan bukan karena tanpa alasan. Dia ingin tahu apakah Evie wanita yang oportunis atau bukan. Setelah mendengar alasan Walter, Evie pun luluh kembali. Mereka pun akhirnya berbaikan kembali. Karena suasana romantis sangat terasa setelah perselisihan yang terjadi, mereka berdua pun akhirnya bercocok tanam guys. Usai bercocok tanam, Evie dan Walter pun segera bersiap-siap untuk melakukan gala dinner. Semua para tamu pun sedang menunggu kedatangan Evie. Evie pun datang dengan gaun merahnya yang menawan. Dia langsung duduk sebelah Walter dan menanyakan di mana pasangan pengantinnya. Ternyata tidak ada pesta pernikahan sepupunya dan dialah calon pengantin wanita sebenarnya. Betapa terkejutnya Evie menyadari hal tersebut. Evie dijadikan pengantin wanita guna meneruskan keturunan keluarga vampir The Veil. Pesta pun dimulai dengan tewasnya seorang pelayan di ruang makan itu. Pelayan tersebut dibantai dan darahnya diambil lalu diminum oleh Walter dan beberapa vampir lainnya. Melihat hal-hal mengerikan tersebut, Evie pun mulai syok dan tak menyangka apa yang telah terjadi. Semua dari awal hanyalah penipuan. Evie merupakan korban keluarga vampir The Veil selanjutnya. Evie yang mencoba kabur akhirnya dibawa ke sebuah ruangan gelap. Kemudian datanglah Lucy dan Victoria. Victoria memasukkan Evie ke dalam peti mati. Pelayan pribadi Evie pagi itu menolong Evie keluar dari peti mati. Pelayan itu memberitahu Evie jika ingin membunuh para vampir, gunakanlah pasak atau memenggal kepala mereka, bahkan bisa dengan membakar mereka. Tanpa berlama-lama, Evie pun berusaha segera keluar dari rumah keluarga The Veil. Evie pun bersembunyi di sebuah ruangan yang terpisah dari rumah The Veil. Ternyata di situ penuh dengan mayat para pelayan yang tewas. Pelayan pribadi Evie itu pun akhirnya dibunuh oleh kepala pelayan karena telah membantu Evie kabur dari rumah. Kepala pelayan yang sedang membawa mayat pelayan pribadinya Evie mendengar suara Evie di ruangan tersebut. Tanpa banyak berpikir, Evie kabur dari ruangan itu dan mengunci kepala pelayan lalu pergi kabur sejauh-jauhnya. Evie menemukan rumah sepasang lansia dan meminta pertolongan kepada keduanya. Namun sangat disayangkan, ternyata para oma dan opa ini adalah bagian dari keluarga The Veil. Evie pun akhirnya kembali ke rumah keluarga The Veil setelah sang oma membuat Evie jatuh pingsan. Saat terbangun dari pingsannya, Walter sudah berada di dekatnya. Singkat cerita, Evie pun akhirnya jadi pengantin wanita Walter. Apakah Evie menyerah dan memilih untuk manut jadi istri Walter? Saat pembacaan sumpah janji suami istri, ternyata Evie sedang merencanakan sesuatu untuk bisa kabur dan menghabisi para vampir itu. Evie ingat apa yang dikatakan Lucy. Saat itu Lucy mengatakan bahwa Evie akan mendapatkan kekuatan jika meminum darah Walter. Di saat pertukaran darah, Evie ternyata lebih dulu meminum darah sang calon suami. Tentu saja ini menjadi keuntungan Evie. Evie pun akhirnya meminum banyak darah Walter dan mendapatkan kekuatan luar biasa. Setelah mendapatkan kekuatan bak seorang vampir, Evie langsung menyapu lilin di hadapannya dan menyebabkan kebakaran hebat. Para tamu undangan pun mulai berlarian pergi keluar dari rumah Walter. Walter yang telah lemah karena darahnya banyak diminum oleh Evie berusaha meraih dan mencegah Evie. Namun Evie ternyata menancapkan kayu tajam ke arah tubuh Walter. Seketika Walter pun berubah wujud jadi kakek-kakek tua guys. Ternyata inilah wujud asli Walter.
Evie pun segera pergi dari tempat itu namun dihadang oleh Victoria. Perkelahian di antara keduanya pun tak terelakkan. Namun di saat posisi Evie tersudut, datanglah Lucy membantu Evie. Lucy dan Victoria pun akhirnya saling baku hantam dan menyebabkan keduanya tewas. Evie pun tak ingin membuang waktunya, ia segera pergi dari tempat itu. Lagi-lagi usahanya dihadang oleh sang ketua pelayan. Namun ketua pelayan itu pun akhirnya terbunuh oleh Evie. Evie terus mencoba kabur dari tempat itu namun ternyata Walter belum mati sepenuhnya. Ia pun mengejar Evie dan mencoba untuk membunuhnya. Evie yang cerdik berusaha memotong tangan Walter dan mendorongnya ke dalam kobaran api. Walter pun akhirnya tewas dan kekuatan Evie perlahan-lahan menghilang. Singkat cerita, 2 minggu kemudian Evie mencari orang terakhir yang akan dihabisinya. Dialah Oliver Alexander. Dan film pun selesai. Film yang diambil dari cerita novel Dracula karya Bram Stoker ini tidak banyak menunjukkan pertumpahan darah, hanya adegan pembunuhan tanpa banyak adegan darah luber sana-sini, sehingga tidak membuat penonton stres. Film ini lumayan cukup oke untuk menemani akhir pekan kalian, terutama untuk kalian yang sangat menyukai film dengan aroma vampir dan suasana gotik seperti ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film di B-Story. Silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Tunggu alur cerita film seru lainnya hanya di B-Story. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak jempol kalian dengan cara like video ini. Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!